Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sama teman-teman kelompok saya akan menjelaskan pemutusan tulangan beton W14. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Andrean dengan NIM 122210064. Selanjutnya ada teman saya Nopal Saputra dengan NIM 122210048 dan M. Nafis Aditya dengan NIM 122210085, Lutfi Atalah Riyadi dengan NIM 122210086, Faras Fayars Muyasar dengan NIM 122210050, M. Renji Afila Akbar dengan NIM 122210047, dan Joseph Enrico Widayat dengan NIM 122210087. Oke, slide selanjutnya. Baik, di sini akan dibacakan oleh Faras kepada Faras, saya persilahkan. Baik, sebelumnya izin melanjutkan pada presentasi kali ini. Pada barkat atau pemutusan tulangan terdapat proses pemutusan baja tulangan dengan efisiensi struktur. Yang pertama, definisi pemutusan tulangan. Proses ini memutus baja pada tulangan baja dalam struktur beton untuk mengefisiensi. Yang kedua, tujuan pemutusannya terdapat mengoptimalkan penggunaan material dan biaya dalam konstruksi. Dan yang ketiga, pentingnya proses. Proses ini meningkatkan efisiensi dari struktur dan ketahanan terhadap gaya eksternal yang akan diterima oleh tulangan baja tersebut. Selanjutnya, alasan pemutusan tulangan. Analisis ekonomi dan efisiensi material dalam pemutusan tulangan. Yang pertama, karena alasan ekonomis. Pemutusan tulangan dilakukan dengan tujuan mengurangi biaya konstruksi akibat harga baja yang terus meningkat. Yang kedua, harga baja yang meningkat. Kenaikan tajam pada harga baja tulangan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan pemutusan tulangan baja. Selanjutnya yang ketiga, efisiensi material. Tulangan dipasang hanya di lokasi yang benar-benar diperlukan atau lokasi-lokasi rawan untuk menghindari atau pembengkakan biaya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan dengan Renji. Kepada Renji, saya persilahkan. Baik, untuk faktor penentu lokasi pemutusan, analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemutusan tulangan. Yang pertama itu ada tulangan tidak diperlukan untuk menahan gaya tarik. Tulangan dapat dihilangkan pada beberapa desain yang tidak mengalami gaya tarik signifikan. Selanjutnya itu tulangan harus diperpanjang untuk mengembangkan gaya leleh. Panjang tulangan yang tepat penting untuk memastikan bahwa gaya leleh terdistribusi dengan baik. Selanjutnya, konsentrasi tegangan di daerah gaya geser tinggi. Area dengan gaya geser tinggi memerlukan perhatian khusus untuk menghindari kegagalan struktur. Selanjutnya juga ada persyaratan konstruksi dan regulasi. Mematuhi regulasi konstruksi yang ada sangat penting untuk keselamatan dan kinerja struktur. Dan yang terakhir ada pertimbangan beban gempa. Struktur harus dirancang untuk menahan beban gempa yang mungkin terjadi, terutama di daerah rawan gempa. Risiko pemutusan di zona tarik. Analisis mendalam mengenai risiko pemutusan tulangan. Yang pertama itu ada retak lentur. Retak lentur itu terjadi akibat pemutusan yang tidak terencana, mengakibatkan kerugian struktural. Yang kedua, tarik diagonal. Tarik diagonal mempengaruhi integritas struktur, berpotensi mengurangi beban yang dapat ditahan. Yang ketiga, pengurangan kapasitas geser. Hilangan kapasitas geser dapat menyebabkan kegagalan struktur pada beban maksimum. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu syarat-syarat tertentu. Struktur harus memenuhi syarat tertentu untuk mencegah risiko pemutusan di zona tarik. Sekian, balik ke moderator.
Baik, terima kasih Renji atas penjelasannya. Selanjutnya akan dibacakan kepada Nopal. Kepada Nopal, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan lanjutkan. Selanjutnya yaitu ada prosedur umum pemutusan tulangan. Langkah-langkah penting dalam pemutusan tulangan untuk desain yang aman. Yang pertama yaitu tentukan lokasi berdasarkan diagram momen. Langkah pertama adalah menentukan lokasi pemutusan tulangan dengan referensi pada diagram momen untuk memastikan keamanan struktur. Selanjutnya itu penuhi aturan detailing SNI. Penting untuk memenuhi aturan detailing yang ditetapkan dalam SNI agar semua elemen struktural menjadi aman dan efisien. Yang ketiga yaitu desain sengkang tambahan di daerah tarik lentur. Terakhir, desain sengkang tambahan diperlukan di daerah tarik lentur untuk meningkatkan kekuatan dan kestabilan struktur. Selanjutnya ada detil tulangan untuk momen negatif dan positif. Analisis menyeluruh pemutusan tulangan. Ada kebutuhan lentur pada tulangan, yaitu tulangan perlu diteruskan melewati titik-titik kebutuhan lentur untuk memastikan kekuatan struktur. Penyaluran tulangan harus dilakukan sesuai dengan panjang penyaluran yang ditetapkan untuk mematuhi regulasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Enrico. Mungkin Nafis boleh dilanjutkan terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya adalah integritas struktur pada penyaluran momen positif, di mana dijelaskan pentingnya tulangan momen positif dalam konstruksi tersebut. Yang pertama adalah pengukuran tulangan, di mana pengukuran tulangan ini momen positifnya harus diangkur dengan tepat untuk menghindari kerusakan strukturalnya. Lalu yang kedua, perpanjangan di tumpuan. Perpanjangan di tulangan ini, tumpuannya penting untuk mendistribusikan beban yang optimal. Yang ketiga ada spesifikasi balok interior, di mana balok interior ini harus memenuhi spesifikasi tertentu untuk mendukung integritas struktural. Dan yang terakhir adalah spesifikasi balok perimeter. Balok perimeter juga harus dipenuhi spesifikasinya untuk kekuatan dan kestabilan. Lalu setelahnya adalah aturan khusus untuk tulangan momen negatif, di mana pengangkuran untuk tulangan tarik dengan tegangan tidak proporsional. Yang pertama ada pengangkuran yang cukup. Pengangkuran yang cukup harus disediakan untuk tulangan tarik, penting untuk menjaga kekuatan struktur. Selanjutnya adalah tulangan tarik, di mana tulangan tarik ini diperlukan untuk mendukung momen negatif yang terjadi pada elemen struktural. Lalu yang ketiga ada tegangan tidak proporsional, di mana tegangan yang tidak proporsional ini dapat terjadi apabila plat miring atau tirus yang membutuhkan perhatian khusus. Lalu ada plat miring, di mana plat miring ini didistribusikan dengan tegangannya berbeda dibandingkan dengan plat datar dan memerlukan desain tulangan yang tepat. Dan yang terakhir adalah plat tirus. Plat tirus berpotensi mengalami momen negatif yang lebih besar, sehingga penguatan yang tepat sangat penting. Mungkin bisa dilanjutkan setelahnya, yaitu diagram kuat lentur. Baik, terima kasih kepada Nafis atas penjelasannya. Selanjutnya akan dibacakan kepada Iko. Kepada Iko, saya persilahkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu diagram kuat lentur dan pemutusan. Yang pertama itu kapasitas momen balok. Kapasitas momen balok sangat bergantung pada dimensi dan luas baja yang digunakan. Yang kedua, diagram momen. Diagram momen adalah alat penting untuk menganalisis dan menentukan titik pemutusan tulangan. Yang ketiga itu titik pemutusan tulangan. Titik pemutusan tulangan dapat diidentifikasi dengan menggunakan diagram momen yang tepat. Oke, untuk next selanjutnya. Contoh perhitungan pemutusan tulangan. Analisis kapasitas momen dan kebutuhan tulangan. Parameter balok yang diberikan mengidentifikasi parameter spesifik dari balok yang akan dihitung untuk menentukan kapasitas momen. Yang kedua, perhitungan kapasitas momen. Proses penghitungan kapasitas momen yang diperlukan untuk memastikan struktur dapat menahan beban. Yang ketiga itu lokasi pemutusan. Menentukan lokasi pemutusan yang tepat untuk mengevaluasi struktur dan efektivitas tulangan. Yang keempat yaitu kebutuhan tulangan, menghitung jumlah dan jenis tulangan yang diperlukan berdasarkan hasil perhitungan kapasitas. Lanjut. Inilah contoh pemutusan tulangan. Diketahui balok 5D25 di atas tumpuan sederhana dengan tulangan FC 25 MPa, FY 400 MPa, dan D 545 mm. Oke, untuk selanjutnya
Untuk selanjutnya dibacakan oleh Lutfi. Baik, dari perhitungan yang sudah dijabarkan di slide sebelumnya, didapatkan hasil dari kapasitas momen satu tulangan yaitu 9,724 ton per meter. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Kesimpulan dan rekomendasi pemusatan tulangan yang didapatkan, yaitu 1. Pertimbangan ekonomi, menganalisis biaya versus manfaat dalam pemusatan tulangan. Kedua, pertimbangan teknis, yaitu menilai aspek teknis yang mempengaruhi pemusatan tulangan. Ketiga, prosedur yang baik, mengimplementasikan prosedur yang efektif untuk meningkatkan hasil. Keempat, yaitu efisiensi struktur, yaitu meningkatkan efisiensi struktur beton melalui pemusatan yang tepat. Dan yang kelima adalah keamanan struktur, yaitu memastikan keamanan struktur beton setelah pemusatan tulangan. Lalu saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah membacakan PPT dari kelompok kami yaitu tentang beton W14. Di sini saya akan tutup sesi diskusi atau pemaparannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.